Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai bab 6 tentang atribut kepemimpinan dengan dosen pengampu mata kuliah leadership Ibu Dr. Nova Mardiana, SEMM. Anggota kelompok 3 terdiri dari Yuliana dengan NPM ujung 052, kemudian Retno Anggraini dengan NPM ujung 026, dan Tiara Firstanti dengan NPM ujung 076. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah: pertama, memahami sifat kepribadian dan kepemimpinan. 2. Mempelajari model 5 faktor atau ASEAN. Ketiga, mengetahui 4 dimensi kecenderungan sifat dasar manusia. Yang keempat, mengetahui kelebihan dan kekurangan MBTI. Yang kelima, mempelajari teori kecerdasan triarkis. Dan yang keenam, memahami kecerdasan dan kecerdasan emosional. Sifat kepribadian dan kepemimpinan. Kepribadian adalah keseluruhan cara seorang individu berinteraksi dengan orang lain. Sementara itu, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi atau mengarahkan orang lain dalam mencapai tujuan. Model 5 faktor atau ASEAN terdiri dari yang pertama, opens to experience, artinya keterbukaan terhadap pengalaman. Yang kedua, conscientiousness, yang artinya ketelitian. Yang ketiga, extroversion, yang artinya ekstraversi. Yang keempat, agreeableness, yang artinya keramahan. Dan yang kelima, neuroticism, yang artinya neurotisme. 4 dimensi kecenderungan sifat dasar manusia. Yang pertama ada dimensi pemusatan perhatian atau asal energi bagi diri sendiri, yaitu ada introvert vs extrovert. Lalu yang kedua ada dimensi memahami informasi dari luar, yaitu ada sensing vs intuition. Lalu yang ketiga ada dimensi menarik kesimpulan dan keputusan, yaitu ada thinking vs feeling. Lalu yang terakhir ada dimensi pola hidup, yaitu ada judging vs perceiving. Kelebihan dan kekurangan MBTI. Nah, kelebihannya itu memahami kelebihan atau strength sekaligus kelemahan atau weakness yang ada pada diri kita dan memudahkan individu untuk menyesuaikan minat, bakat, dan kemampuan dalam dirinya untuk memilih karir yang sesuai dengan kepribadiannya. Nah, kekurangan dari MBTI yaitu hasil penggambaran karakter merupakan kecenderungan dalam dirinya tanpa melihat faktor pendukung lain yang berada di lingkungannya. Teori kecerdasan triarkis. Teori ini dirumuskan oleh Robert G. Sternberg. Menurutnya, kecerdasan adalah kemampuan individu untuk sukses dalam kehidupan dengan memanfaatkan kekuatan dan mengkompensasi kelemahan mereka. Tipe-tipe kecerdasan triarkis ada 3. Yang pertama, kecerdasan analitik. Yang kedua, kecerdasan praktis. Dan yang terakhir adalah kecerdasan kreatif. Kecerdasan dan kecerdasan emosional. Kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Dalam hal ini adalah masalah yang menuntut kemampuan pikiran serta dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi akan suatu hubungan. Kesimpulan, bab ini telah menjelaskan mengenai hubungan kepribadian, kecerdasan, dan kecerdasan emosional dalam atribut kepemimpinan. Secara umum, semua atribut ini dapat membantu seorang pemimpin dalam memimpin suatu kelompok menuju tujuan yang ingin dicapai. Namun, atribut-atribut tersebut tidak menjamin keberhasilan kepemimpinan. Seringkali, situasi akan menentukan kepribadian yang mana sifat atau tipe, komponen kecerdasan atau atribut kecerdasan emosional akan secara positif mempengaruhi kemampuan seorang pemimpin untuk membangun tim.